Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Ayo kita baca bacaan berikut. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk membuat pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk menghasilkan panen, jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli terhadap lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Nah, kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternak sehat dan gemuk. Hampir setiap hari, Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita baca lagi bacaan yang kedua, yaitu pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak beberapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau membusuk yang datang dari sampah yang berserakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, saut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau terus seperti ini bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?
Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Penny. Dalam hati mereka ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Penny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, coba kalian baca satu kali lagi bacaan tersebut ya. Setelah membaca bacaan di atas, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Mengapa pasar sangat bau? Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan dan orang-orang yang ada di pasar? Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Penny, dan Udin ketika ke pasar? Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Dan yang terakhir, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Kalian dapat menuliskan contoh cara menjaga lingkungan seperti contoh ini. Kerjakan di buku gambar kalian. Simaklah informasi berikut. Nah, berikut ini adalah tanaman-tanaman obat yang dapat kita tanam di halaman rumah. Yang pertama yaitu kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah ditemukan atau ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Yang kedua yaitu kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bumbu masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit ini untuk kesehatan yang diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan kunyit. Selanjutnya yaitu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga dapat digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Ayo berkreasi. Nah, kreasi kali ini kita akan membuat montase. Apa itu montase? Montase adalah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu gunting. Bahan-bahannya kalian bisa mencari dari majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Kertas HVS atau karton, atau boleh buku gambar dan juga lem. Langkah-langkah membuat montase. Yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase.
Misalnya, badan dan kepala berbeda. Lalu, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan menggunakan lem. Lihat hasil montase yang dibuat, apakah sudah cocok atau sudah sesuai dengan keinginan kalian. Berikut ini adalah contoh-contoh hasil montase. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian belajar di rumah. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.